Kami dari tim Tarekat Jalanan sudah sampai di makam pahlawan asal Lombok. Ikuti wisata religi kami. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami akan jelaskan kepada kita semua tafsir Tarekat Jalanan perspektif kami. Selanjutnya, kami serahkan kepada kita semua menafsirkannya dengan sudut pandang masing-masing. Tarekat atau sering disebut sebagai tarekat. Secara etimologi atau secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan. Tarekat juga bermakna metode. Tarekat juga bermakna metode yang berarti pengambilan sebuah doktrin ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah untuk dijadikan amalan yang dilaksanakan secara konsisten atau istiqomah. Sedangkan secara terminologi, tafsir Tarekat Jalanan mengandung arti jalan atau metode yang ditempuh oleh seseorang untuk menuju Tuhan melalui beberapa tahapan meliputi metode pengarahan spiritual. Tarekat juga bisa dimaknai sebagai sebuah amalan yang khusus dijadikan amalan tetap sebagai metode untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Merujuk pada pengertian tersebut, dapat ditarik sebuah makna atau tafsiran yang lebih spesifik mengenai tarekat jalanan, yaitu tarekah atau metode yang dijadikan amalan tetap oleh tim tarekat jalanan adalah ziarah makam, yaitu menziarahi makam para wali atau para alim ulama. Bertujuan sangat banyak sekali, diantaranya untuk ngalap berkah, yaitu mengambil inspirasi dari para wali atau alim ulama mengenai pentingnya sebuah ilmu yang bermanfaat yang dijadikan pedoman untuk melaksanakan hidup sebagai hamba Allah yang taat dengan perintah. Bagaimana dijelaskan oleh sang pahlawan nasional Lombok, yaitu Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Di dalam wasiat renungan masa menegaskan bahwa ingatlah kita akan kembali menghadap Tuhan Rabbul Izzati, nyampaikan laporan amal sendiri, seluruh makhluk menjadi saksi. Ungkapan yang sangat terkenal juga dari Maulana Syekh, yaitu innamal mar'u hadithum ba'da fakun hadisan hasanan limawa. Setiap orang akan menjadi cerita bagi generasi sesudahnya. Maka jadikanlah cerita yang baik bagi mereka yang benar-benar memahami arti sejarah. Jadi, kami dari tim Tarekat Jalanan ikut mengambil bagian untuk berdakwah di YouTube. Dengan alasan, seandainya kelak Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kaum milenial yang kebiasaannya tidak bisa lepas dari media sosial, buka YouTube, WA dan Facebook. Jika Tuhan bertanya,
perbuatan baik apa yang sudah disumbangkan di media sosial. Sedikit tidak, kita sudah bisa menjawab dengan ikut nyimbrung berdakwah, yaitu menampilkan konten-konten edukasi, yakni ziarah makam, sebagai penyeimbang antara konten-konten yang tidak mengedukasi. Kemudian, arti jalanan biasa dimaknai negatif atau tidak bermutu, dan juga bisa diartikan sebagai bermutu rendah. Sengaja dipakai nama jalanan dalam channel YouTube ini untuk memancing penafsiran liar atau multitafsir. Silahkan netizen menafsirkan jalanan dengan sudut pandang apa saja, boleh. Bebas tafsir. Jalanan juga dimaksud adalah perjalanan menuju lorong hakikat kematian. Jalanan juga dimaksud adalah perjalanan menuju lorong hakikat kehidupan, yaitu mati. Dengan media ziarah makam, karena dengan ziarah makam kita lebih mudah untuk mengingat. Karena kehidupan sejatinya adalah kematian. Kematian menjadi perbatasan antara alam akhirat dan alam dunia untuk mengetahui kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, mengingatkan bahwa aksiru zikraha zimil ladzati. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu mati. Sa'id bin Jubair berkata, "Lau fariqa zikrul mauti qalbi la khasitu ayyab suda alayya qalbi." Seandainya mengingat kematian hilang dariku, maka saya khawatir hatiku akan rusak. Jadi, kita harus menanamkan pada diri kita semua bahwa kita di dunia ini hanyalah mampir sebentar saja. Hanya sementara saja. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Al-Quran Surat Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 35. Jadi, apabila kita mengingat kampung akhirat dan kematian, maka faedahnya sangat banyak sekali. Di antaranya, yang pertama, menyadari bahwa kematian adalah sebuah keniscayaan. Pasti akan menemui kita semua. Dengan sebab itulah sudah sepantasnya kita meningkatkan kualitas ibadah kita sebagai persiapan menuju kematian. Sebagaimana Ibrahim bin Adham ditanya bagaimana caranya zuhud, ia menjawab dengan banyak mengingat kematian. Karena di dalam kubur tidak ada teman kecuali amal ibadah. Kemudian yang kedua, faedah mengingat kematian yaitu melembutkan hati, yakni hati yang condong kepada kemewahan dunia yang belum bisa digapai. Ketika menziarahi makam, akan menjadikan kita sadar bahwa mati akan menjadi akhir dari segalanya kemewahan dunia yang menipu itu. Jadi dengan mengingat mati, hati akan menjadi lembut, mudah menangis dengan kesalahan masa lalu, berusaha untuk memperbaikinya dengan perbuatan baik yang bernilai ibadah. Kemudian yang ketiga,
Faedah mengingat kematian, yaitu mengingat kematian memiliki faedah untuk meningkatkan ketauhidan kita. Karena semua makhluk akan binasa, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 27 sampai 2 ayat 26 sampai 27 menyatakan bahwa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Pertanyaannya kemudian, bagaimana cara kita mengingat kematian? Cara kita untuk mengingat kematian diantaranya yang pertama, dengan cara menghadiri majelis-majelis ta'lim yang mengingatkan kepada akhirat. Hasan al-Basri bertahun-tahun lamanya majelis ta'limnya membahas kematian dan akhirat. Kemudian yang kedua, cara mengingat kematian yaitu dengan cara banyak ziarah kubur dengan tadabbur. Kemudian yang ketiga, cara mengingat kematian yaitu dengan cara menyaksikan jenazah dan mengurusinya. Kemudian yang keempat, cara mengingat kematian yaitu dengan cara mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis seputar alam akhirat, berupa siksa kubur, dahsyatnya kematian, dan lain-lain. Itulah uraian singkat tentang tafsir tarekat jalanan. Semoga memberikan tambahan khazanah pengetahuan sebagai sebuah gambaran untuk memahami maksud dari penamaan tarekat jalanan. Akhirnya, mudahan riadah kami dari tim tarekat jalanan dengan menggunakan pendekatan atau metode ziarah makam ini menjadi torekoh atau tarekat atau amalan dianggap nilai ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mendapat rahmat serta ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hajat kami untuk ziarah makam Rasulullah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi. Subscribe Tarekat Jalanan. Jangan lupa hidupkan loncengnya dan like, kemudian share.